Saat melihat peta, apa saja yang akan kita lihat teman-teman? Saat melihat peta, kita akan melihat banyak komponen dari peta tersebut. Beberapa komponen terpenting di peta yang bisa kita lihat dalam peta digital maupun peta konvensional, antara lain arah mata angin, garis astronomis, skala, simbol. Arah mata angin. Arah mata angin adalah cara kita menunjukkan arah di peta. Ada 4 arah utama atau mata angin utama yang biasanya digunakan, yaitu utara, selatan, timur, dan barat. Berikut penjelasan singkat tentang setiap arah. Utara. Utara adalah arah yang menunjuk ke arah kutub utara atau kutub utara bumi. Biasanya ditandai dengan huruf N di peta. Selatan. Selatan adalah arah yang menuju ke arah kutub selatan atau kutub selatan bumi. Biasanya ditandai dengan huruf S. Timur. Timur adalah arah yang menunjuk ke arah matahari terbit. Pada peta, timur biasanya ditandai dengan huruf E. Barat. Barat adalah arah yang menuju ke arah matahari terbenam. Pada peta, barat biasanya ditandai dengan huruf U. Garis astronomis. Garis astronomis merupakan garis khayal yang memudahkan kita untuk menunjukkan titik pasti dari sebuah lokasi di bumi. Garis astronomis terdiri dari garis bujur dan garis lintang. Apa itu garis bujur? Garis bujur adalah garis khayal yang membentang dari kutub utara ke kutub selatan bumi. Garis ini membantu kita mengetahui seberapa jauh suatu tempat dari meridian 0, yang merupakan garis bujur utama yang berada di Greenwich, London, Inggris. Apa itu garis lintang? Garis lintang adalah sebuah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di bumi yang berpusat pada garis khatulistiwa, utara atau selatan. Skala peta. Skala di peta adalah alat yang digunakan untuk menunjukkan seberapa besar atau kecilnya suatu area di peta dibandingkan dengan area sebenarnya di dunia nyata. Skala membantu kita memahami perbandingan antara ukuran sebenarnya dan ukuran yang ditampilkan di peta. Skala dapat berupa garis-garis, angka, atau simbol yang menunjukkan jarak sejati. Misal skala 1:1 juta itu artinya, setiap 1 cm di peta mewakili jarak sebenarnya 10 km di dunia nyata. Atau bisa juga berbentuk bar skala, di mana sebuah garis di peta diberi label dengan angka yang menunjukkan panjang sebenarnya. Misalnya, garis panjang 1 cm di peta mungkin disertai label 100 km untuk menunjukkan bahwa panjang tersebut setara dengan 100 km di dunia nyata. Simbol peta. Simbol di peta adalah gambar atau tanda kecil yang digunakan untuk menunjukkan atau mewakili berbagai objek atau fitur di suatu daerah. Simbol membantu kita memahami informasi tentang peta dengan cara yang mudah dan sederhana. Berikut adalah beberapa contoh simbol yang sering digunakan di peta. Gunung biasanya digambarkan dengan simbol segitiga atau garis-garis bergelombang. Sungai digambarkan dengan garis biru yang berkelok-kelok. Jalan raya, garis tebal berwarna hitam atau merah. Terkadang ditambahkan tanda-tanda seperti huruf atau angka untuk menunjukkan nomor jalan. Rel kereta api, garis hitam dengan tanda-tanda silang kecil yang melambangkan rel. Kota atau desa, lingkaran kecil untuk desa dan lingkaran yang lebih besar atau kotak untuk kota. Biasanya disertai dengan nama tempat. Bandara, simbol pesawat atau landasan pacu. Hutan, area berwarna hijau atau simbol pohon kecil. Danau, area berwarna biru dengan bentuk yang sesuai dengan danau sebenarnya. Gereja, salib kecil atau simbol bangunan dengan menara. Tempat bersejarah atau landmark, bintang atau simbol khusus yang menandai lokasi penting atau bersejarah. Perbatasan negara atau provinsi, garis putus-putus atau garis tebal dengan tanda perbatasan. Taman nasional, area hijau dengan tanda khusus seperti pohon atau simbol lainnya yang menunjukkan kawasan lindung. Apa fungsi peta? Apakah kalian sudah paham tentang penjelasan komponen pada peta? Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi peta ya teman-teman. Berikut adalah beberapa fungsi dari peta. 1. Menunjukkan lokasi suatu tempat. 2. Memberi gambaran tentang luas suatu daerah. 3. Memberitahu kita jarak antara suatu tempat ke tempat lainnya. 4. Memberitahu kita tentang arah. 5.
memberitahu gambaran tempat yang akan dikunjungi. Batas-batas wilayah. Teman-teman, jika kita membahas tentang peta, kita akan mengenal batas-batas wilayah suatu tempat. Batas wilayah dalam peta adalah garis yang menunjukkan pembagian antara satu daerah dengan daerah lainnya. Misalnya, batas antar negara, antar provinsi, atau antar kota. Batas ini membantu kita mengetahui di mana suatu wilayah dimulai dan berakhir. Contohnya, jika peta menunjukkan garis antar dua negara, itu artinya di sebelah satu sisi garis itu adalah negara yang berbeda dari di sebelah lainnya. Teman-teman, apa itu negara? Negara adalah suatu wilayah yang memiliki pemerintah yang tidak boleh dicampuri oleh negara lain. Negara apa saja yang kalian ketahui? Dan ada berapa banyak negara di dunia ini? Di dunia ada banyak sekali negara. Total negara yang ada di dunia adalah 195 negara. Sekarang coba tebak, di negara manakah kita tinggal teman-teman? Kota dan provinsi. Kota adalah suatu daerah yang lebih besar dan padat penduduk di dalam sebuah negara. Kota biasanya memiliki banyak bangunan, jalan-jalan, dan tempat-tempat menarik. Pada peta, kita dapat melihat kota-kota ditandai dengan simbol atau nama mereka. Provinsi adalah pembagian wilayah yang lebih besar dari kota. Suatu negara bisa terdiri dari beberapa provinsi. Pada peta, provinsi ditandai dengan batas-batas yang menunjukkan pembagian antar wilayah. Setiap provinsi bisa memiliki kota-kota di dalamnya. Peta membantu kita melihat letak dan batas provinsi serta kota-kota di dalamnya. Sekarang coba tebak, di provinsi manakah kita tinggal teman-teman?